Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika partikel. Apa sih dinamika partikel itu? Dinamika partikel itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Di apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Nyata yang menyebabkan benda bisa bergerak adalah gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Jadi tarikan atau dorongan terhadap benda itu menyebabkan benda bergerak. Dalam dinamika partikel, kita akan fokus membahas tentang gaya yang bekerja pada benda dan juga masanya. Ini akan kita pelajari dalam hukum Newton. Ini bahasan pertama kita, yaitu tentang hukum Newton. Hukum 1 Newton. Dulu, Newton mempelajari apa yang dipelajari oleh Galileo. Newton memperdalamnya tentang pergerakan benda, kemudian muncullah hukum 1 Newton, yaitu jika resultan gaya itu ini simbolnya, sigma F. Jadi kalau ada simbol ini nih, kayak huruf E, itu adalah sigma, itu adalah jumlah namanya, jumlah gaya. Jadi simbol gaya itu adalah F ya. Mungkin dari bahasa Inggris force, jadi simbolnya adalah F. Resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Ini adalah hukum 1 Newton. Jika sigma F sama dengan 0, kita lihat lagi kalimatnya selanjutnya. Benda yang mula-mula diam akan terus diam. Oh, jadi ketika sigma F sama dengan 0, itu bisa berarti dua hal. Hal yang pertama, yaitu benda diam. Kalau benda diam, dia akan terus diam. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Oh, berarti sigma F sama dengan 0 itu bisa berarti bendanya bergerak nih. Tapi bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Apa sih artinya kecepatan konstan? Kalau masih ingat di pelajaran gerak lurus, kecepatan konstan itu artinya dia kecepatannya nggak berubah, segitu-segitu aja. Kalau kecepatannya konstan, artinya dia nggak punya percepatan. Jadi hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0, atau resultan gaya pada benda itu 0. Kalau resultan pada gaya itu 0, bisa berarti dua hal. Bisa artinya benda itu diam dan akan terus diam, atau bisa juga berarti benda itu bergerak dan akan terus bergerak, tapi kecepatannya konstan. Artinya dia nggak punya percepatan. Ini adalah hukum 1 Newton. Karena sifatnya yang diam akan terus diam atau bergerak dan akan terus bergerak. Ini artinya benda itu mempertahankan geraknya. Ketika dia diam, dia maunya diem aja. Tapi ketika dia bergerak, dia akan terus bergerak, gak mau diem. Jadi itu yang kita sebut dengan mempertahankan geraknya. Geraknya bisa diem, sekalinya diem akan terus diam. Sekalinya bergerak akan terus bergerak, tapi dia gak mau diem gitu. Itu namanya mempertahankan geraknya. Mempertahankan gerak benda ini yang kita sebut dengan kelembaman. Kelembaman atau inersia. Jadi hukum 1 Newton itu bisa juga disebut dengan hukum kelembaman atau inersia.
Artinya adalah benda itu cenderung mempertahankan geraknya. Maksudnya mempertahankan geraknya, kalau benda itu awalnya diam, dia akan terus diam bendanya. Tapi kalau awalnya dia bergerak, benda itu akan terus bergerak. Nah, kelembaman atau inersia ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya massa. Semakin besar massanya, semakin besar inersianya atau semakin besar kelembamannya. Contohnya, bisa kita lihat pada gambar ini. Gajah memiliki massa yang lebih besar daripada manusia. Artinya, gajah punya inersia atau kelembaman yang lebih besar daripada manusia. Kelembaman itu kan artinya mempertahankan geraknya kan. Berarti gajah lebih mampu mempertahankan geraknya dia daripada manusia. Awalnya gajah ini diam. Kalau misalnya hukum 1 Newton, tadinya dia diam, dia akan terus diam. Berarti si gajah ini walaupun diseruduk ya sama kita nih, sama manusia, dia akan terus diam. Karena apa? Awalnya dia diam dan dia punya massa yang lebih besar daripada manusia. Sehingga inersianya, kelembamannya, mempertahankan geraknya lebih hebat daripada manusia. Itu contohnya. Hukum 1 Newton ini, karena kita mempelajari hukum 1 Newton ini, sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pembuatan sabuk pengaman atau seat belt. Contohnya, bisa kita lihat di gambar ini. Manusia sama mobil lagi sama-sama bergerak. Menurut hukum Newton 1, yang tadinya bergerak akan terus bergerak. Dia nggak mau diem. Tiba-tiba di depan jalan mereka ada tembok. Tembok ini lebih kuat atau lebih besar massanya daripada si mobil. Ketika mobil nabrak tembok, mobil yang berhenti. Kenapa? Karena massanya lebih besar daripada massa mobil. Manusia yang ada di dalam mobil, ya, karena dia nggak pakai sabuk pengaman, dia akan terus mempertahankan geraknya. Tadinya dia bergerak sama mobil, pas dia nabrak tembok, ya dia tetap mau bergerak. Makanya dia akhirnya jadi apa? Jadi kejungkal ke depan karena gak ada yang mempertahankan dia. Coba kalau dia pakai sabuk pengaman, ketika dia nabrak tembok, dia gak akan kelempar keluar dari mobil. Paling kejedot doang ya, gitu. Inilah hukum 1 Newton. Sekarang kita ke hukum 2 Newton. Kalau tadi di hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 ya, karena dia nggak ada percepatan, kecepatannya hanya segitu-segitu aja. Nah, di hukum 2 Newton ini itu berlaku kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0. Artinya, kalau dia tidak sama dengan 0, artinya dia punya percepatan. Kenapa? Karena kecepatannya berubah-ubah. Ketika dia punya percepatan, ketika benda bergerak dan punya percepatan, artinya sigma F-nya tidak sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti dia bukan hukum 1 Newton lagi, tapi beralih ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bunyinya seperti ini. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya. Searah dengan resultan gaya. Jadi percepatan ini kan besaran vektor. Nah, arahnya percepatan itu sama aja dengan arahnya resultan gaya. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Berbanding terbalik. Atau kalau kita pengen nulisnya sama kayak hukum 1 Newton, bisa kita ubah kayak gini. Sigma F sama dengan M dikali A. Sama aja kan?
Ini artinya kalau dia punya percepatan, berarti sigma F-nya nggak akan 0. Ada nilainya di sini. Sigma F itu adalah gaya. Gaya satuannya Newton. Kita singkat N. M itu adalah massa. Massa siapa? Massa bendanya. Benda yang bergerak itu. Massa itu satuannya kilogram. A ini adalah percepatan. Percepatan siapa? Percepatan si benda ini yang bergerak. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Gaya 1 Newton. Massa misalnya 1 kilo. Percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. 1 Newton berarti sama aja seperti 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Ini adalah rumus matematis dari hukum Newton 2 yang ini nih. Nah, jadi kalau bendanya bergerak dan punya percepatan ya, kalau bendanya bergerak dan punya percepatan, kita nggak pakai hukum 1 Newton lagi, tapi pakai hukum 2 Newton. Yang rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah batu besar. Ini batu nih. Berada pada jarak 25 meter. 25 meter. Di depan sebuah mobil. Ini mobil. Mobilnya bermassa 500 kilo. Bergerak dengan kecepatan. Jadi ini kecepatan si mobil. Agar berhenti. Berhenti itu artinya kecepatannya 0. Berhenti sebelum mengenai batu. Oh, jadi berhenti di sini nih. Gimana caranya mobil berhenti di sini? Ya. Biar nggak kena batu. Berarti di sini ada kecepatannya lagi. Kecepatan akhirnya. Harus berhenti, berarti 0. Kecepatan akhirnya harus 0. Kenapa? Harus berhenti sebelum kena batu. Mobil tersebut harus ngerem dengan gaya sebesar berapa? Yang ditanya adalah berapa gayanya yang harus dikerjakan biar mobilnya bisa direm. Kita tulis diketahuinya. Diketahuinya massa mobil 500 kilo. Kecepatan mobilnya 10 meter. Berarti ini kecepatan apa? Kecepatan awal mobil. V0 10 meter per sekon. Karena mobil harus berhenti, berarti V akhir sama dengan 0. Jaraknya dari mobil pertama kali jalan ke batu itu 25 meter. S sama dengan 25 meter. Yang ditanya adalah gayanya. Gaya ngeremnya harus berapa? Kita coba jawab di sini. Karena ini ada perubahan kecepatan. Tahu dari mana ada perubahan kecepatan? Dari pertama mobilnya berjalan, terus harus berhenti. Tadinya jalan, berhenti, berarti ada perubahan kecepatan kan? Kalau ada perubahan kecepatan, berarti ada percepatan. Kalau ada percepatan, berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Pakai rumus yang hukum Newton 2, karena dia ada percepatan. Yang ditanya F-nya, gayanya yang ditanya. Oh iya ini. Massanya, udah ada nih massa mobil. Oh iya udah ada. A-nya, mana A-nya? Ada nggak diketahui A-nya? Oh nggak ada ini A-nya. Berarti kita harus cari tahu dulu. Yang pertama, langkah pertama, cari tahu A.
cari tahu percepatannya. Gimana cara nyarinya? Karena di sini ada perubahan kecepatan, berarti cara nyarinya pakai GLBB. Karena ada perubahan kecepatan. Ingat rumus GLBB ada berapa? Ada 3. VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang mana yang kita pakai untuk nyari A? Sama kayak kemarin di GMBB, kita cocokin satu-satu diketahui sama ditanyanya. Yang ditanya A. Ini VT, ada nggak VT? Oh ada, diketahui. V0, oh ada V0. A-nya yang kita tanya, T, ada nggak T diketahui? Oh nggak ada waktu. Oh berarti kita nggak pakai yang pertama, coret yang pertama. Yang kedua, VT kuadrat, VT-nya ada, V0-nya ada. A-nya yang kita cari, S-nya ada nggak? Oh ada. Oh berarti kita bisa pakai rumus yang kedua. Kita bisa pakai persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga bisa nggak kita pakai? S-nya ada, V0-nya ada, ada T. Sedangkan nggak diketahui tentang waktunya T. Berarti kita nggak bisa pakai rumus yang ketiga. Kita pakai rumus yang kedua. Cari tahu A. Pakai rumus GLBB yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. VT kuadratnya berapa? Kecepatan akhirnya harus 0. Kenapa? Karena harus berhenti. Kecepatan awalnya mobil berapa? 10 kuadrat. Plus minus. Mana nih yang kita pakai? Plus atau minus? Karena di sini yang ditanyanya itu si A ya. Kita pakainya yang plus. Jadi plus minus itu dipakai untuk soal-soal yang A-nya itu udah diketahuin. Dia dipercepat atau diperlambat. Sehingga kita bisa milih nih plus minusnya. Oh kalau dipercepat plus, kalau diperlambat dia minus. Tapi kalau yang ditanyanya itu A ya, kita nggak tahu nih. Itu A-nya plus atau minus. Jadinya kita pakai yang plus. Kalau nyari tahu A ya, kalau nyari tahu A pakainya yang plus. Tulis ulang lagi 2, A-nya yang kita cari, S-nya 25. 0, 10 kuadrat 100, 100-nya pindah ke sini. Jadi minus 100. Sama dengan 2 dikali 25, 50 dikali A, 50 A. 0 dikurangi 100, min 100. Sama dengan 50 A. Berarti A min 100 per 50. Berapa A-nya? Min 2. Min 2 apa? Meter per sekon kuadrat. Min ini menunjukkan arah. Tandanya dia diperlambat. Apa sih maksudnya diperlambat? Yang tadinya kecepatannya besar, lama-lama jadi kecil. Itu artinya diperlambat. Kan dia kan tadinya kecepatannya 10 kan? Terus dia harus berhenti jadi 0. Berarti tadinya 10 besar menjadi 0 kecil. Nah itulah yang disebut dengan diperlambat. A-nya udah dapet nih. Berarti kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, cari F-nya. Gimana cara nyari F? Pakai rumus yang ini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. F yang dicari, M-nya berapa? Massa mobil 500. A-nya berapa? Ini yang kita dapat di langkah pertama, minus 2. Min 2. 500 dikali minus 2, min 1000. 1000 apa? 1000 Newton satuannya. Maksudnya apa ini kok ada minus? Maksudnya adalah arahnya. Karena ini adalah besaran vektor. Arah mobil tadinya ke kanan. Karena dia harus ngerem, berarti dia harus memberikan gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak mobil awalnya yang pertama. Berarti arah geraknya jadi ke kiri. Biar apa? Biar mobilnya berhenti. Kita lanjut ke hukum 3 Newton.
Newton bilang kalau gaya itu akan timbul jika minimal ada dua benda yang berinteraksi. Jadi kalau misalnya cuman ada satu benda, itu gayanya nggak akan muncul. Ya, jadi gaya itu ada kalau misalnya minimal dua benda itu berinteraksi. Contohnya gini, ini ceritanya kamu, hangman, pengen dorong nih, ini jari-jari kamu ceritanya nih. Pengen dorong nih, kan gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan. Nah, karena nggak ada bendanya, kamu mau dorong apa? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa kamu dorong-dorong kan? Nah, berarti ini si Newton bilang minimal harus ada dua benda. Ada kamu, ada misalnya tembok. Itu. Baru deh kamu bisa dorong-dorong si tembok. Tembok ini kita misalkan dengan B. Ada A, benda A, ada benda B. Itu namanya minimal dua benda berinteraksi. Baru deh ada gaya. Jika A mengerjakan gaya pada B, nih kamu mendorong pada tembok, maka tembok akan mengerjakan gaya pada kamu. Jadi, ketika kamu ngedorong tembok ya, sebenarnya tembok juga lagi ngedorong ke kamu dengan besar yang sama, dengan gaya yang sama, tapi berlawanan arah. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan aksi reaksi. Aksi reaksi ini merupakan gaya. Gaya itu adalah vektor. Vektor itu dia harus menentukan arah. Aksi kamu ngasih ke tembok, tembok ngasih ke kamu. Lihat panahnya berbeda kan lawan arah. Kalau arahnya berbeda berarti harus ada plus, harus ada minus. Nah, aksi sama dengan reaksi. Jadi kamu mengerjakan pada tembok, tembok mengerjakan pada kamu. Mengerjakan pada benda yang berbeda. Jadi gaya aksi reaksi ini bekerja pada benda yang berbeda. Minimal harus ada dua benda. Besarnya sama nih F aksi dan reaksi. Dan ini nggak harus kamu dorong dulu baru tembok mendorong kamu. Enggak ya. Aksi sama reaksi ini dia bekerjanya bersamaan. Jadi ketika aksi pasti langsung otomatis reaksi. Jadi nggak peduli kamu dorong tembok dulu atau tembok dorong kamu dulu gitu. Jadi intinya aksi sama reaksi itu bekerjanya itu bersamaan, gak harus nunggu, harus ada aksi dulu baru ada reaksi, nggak gitu. Contohnya hukum 3 Newton ini aksi reaksi dalam kehidupan sehari-hari ini. Saat kita lagi berjalan, kita memberikan gaya dorong kepada tanah, ya. Tanah itu memberikan gaya dorong juga ke kaki kita sehingga akhirnya kita bisa berjalan. Atau roket, ya. Jadi semburan apinya ini ya dia memberikan gaya aksi dan reaksi sehingga akhirnya roket bisa meluncur ke atas ya. Atau nah ini yang tadi nih mendorong tembok. Kamu jarinya nih ini Noel ya, bukan dorong ya. Kamu dorong tembok, nah tembok pun mendorong tangan kamu, mendorong jari kamu. Itu adalah hukum 3 Newton.